Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Comic. Sebetulnya malam ini saya cari info-info tentang peluncuran dari Poco X3 GT yang ada di Malaysia. Karena kemarin beritanya kan tanggal 28 ini ya. Cuma aku ubek-ubek dari tadi kok nggak nemu. Bingung saya. Dan akhirnya tadi aku dapat dua informasi ya tentang peluncuran dan harga tentunya dari Poco X3 GT ini. Buat kalian yang nggak tahu, Poco X3 GT adalah handphone dari China yang namanya Redmi Note 10 Pro tapi 5G yang di-rebrand di versi globalnya masuk ke seri Poco, namanya Poco X3 GT. Handphone ini ditenagai oleh Dimensity 1100 yang kalau ditanya skor Antutunya itu ada di sekitar 500 ribuan. Lumayan kan? Dia Dimensity dan nanometernya kecil, jadi irit daya dan adem dan lebih baik dalam kestabilan dan manajemen daya. Menurutku pribadi ya, yang udah pakai di Dimensity 700 dan 800. Seharusnya di Dimensity 1100 bakal juga oke, nggak jauh-jauh dari para saudaranya. Dan informasi pertama aku dapat dari, ini terima kasih banget saudara Andri Harles 14. Thank you udah nge-DM aku, jadi aku dapat informasi yang cukup jelas banget. Jadi untuk harga Poco X3 GT yang ada di Malaysia, ini 5G ya, Poco X3 GT 5G, 5G-nya dual SIM. Dan sebelumnya ada dua varian ya, varian 8128 dan 8256. Wah, ini variannya gede-gede. Jadi nggak akan ada yang 6128 atau 464. Untuk yang di Malaysia 8128 harganya itu MYR 1299. Jadi kalau dirupiahkan itu harganya 4,44 juta. Jadi kayak 4.440 ribuan. Terus ada promo, tenang, ada promo biar dapat murah di harga 4,1 juta. Jadi Poco X3 GT 5G yang 8128 harga aslinya itu 4,5 kurang lah, 4,5 juta kurang. Nah, dengan promo kamu bisa dapat 4,1 juta. Kayaknya promonya ini bakal kayak mungkin pre-order atau apa, aku juga kurang jelas. Terus untuk yang varian tertingginya 8256 itu ada di harga 1599 MYR. Jadi untuk 8256 varian tertingginya Poco X3 GT 5G harganya ada di 5,47 juta. Jadi kayak 5,5 kurang gitulah harganya. Udah kayak Poco F3 yang Snapdragon 870. Nah tapi tenang aja, itu cuma normal price-nya aja. Dan di sini ada harga promo juga 1399 MYR yang kalau dirupiahin ada di 4,8 juta kurang. Itu harga promonya ya. Dan warnanya ada 3, ada Stargaze Black, Wave Blue, dan Cloud White. Dan perjualan perdana Poco X3 GT ini akan tersedia tanggal 3 Agustus 2021 mendatang. Nah, ini informasi yang dikasih oleh Andri Harles. Thank you banget ya, ini sangat membantu banget. Dan informasi kedua aku dapat dari story-nya YouTube Bercupu. Nah, di story-nya YouTube Bercupu ini dia update status kalau di Singapura juga udah nongol iklannya. Harganya sama kayak tadi ya. Ternyata yang promo tadi itu early bird. Nggak tahu ini untuk pembelian flash sale atau pre-order, aku juga belum ngerti. Nah, di sini untuk harga SGD dolar Singapura ya, harganya itu ada di 429 SGD untuk varian 8128. Tapi promonya harganya cuma 400 SGD ya, 399 SGD. Nah, di mana kalau dirupiahin harganya 4,2 juta aja. Dan untuk varian tertingginya 8256 itu harga aslinya ada di 500 dolar. SGD ya, 500 dolar Singapura bukan US. Nah, tapi ada di promonya untuk yang early bird di tanggal 3 sama 4 itu ada di 459 SGD yang kalau dirupiahin di statusnya YouTuber Cupu ini 4,9 juta rupiah. Ingat ya, ini YouTuber Cupu nama ID-nya loh. Jangan saya dimarah-marahin katanya, "Emang lu siapa? Berani ngatain YouTuber Cupu." Nah, di sini harganya menarik ya, menarik banget. Untuk harga promonya, early bird-nya sama harga aslinya ini jauh banget. Dicoba ya, kita cari 500 SGD. Tuh, 500 SGD itu ada di
5.350.000 kurang. Nah, jadi untuk kira-kira ya kasarannya ya, untuk harga SRP-nya dan harga early bird-nya, promonya atau flash sale-nya atau pre-order-nya, aku juga nggak ngerti, itu selisihnya lumayan gede. Ada di sekitar 350.000 kurang. Bisa 400, ya antara 400 sampai 350.000 kurang. Wow, ini sih kayak gimana ya, kayak kita dipaksa beli secara early gitu. Kalau sampai dapat harga SRP pusing gitu. Nah, cuma kalau aku lihat di sini ya, kalau harga SRP-nya 5,3, 5,5, orang pasti bakal lari ke Poco F3 yang Snapdragon 870. Itu udah pasti itu. Jadi ini kayak apa ya? Ini apa ya? Kayak tersirat kita tuh harus ayo dong beli cepet gitu kan. Nah, kalau nggak cepet harganya naik. Nah, tapi kalau aku sebagai pembeli ya, sebagai customer, kalau harganya segitu, mending ya, ini mending nih, mending beli Poco F3 aja. Udah layarnya AMOLED, performanya lebih kencang. Jadi emang kayaknya kalau misalkan harga ini akan masuk ke Indonesia, kita yang mau beli wajib banget ikut early bird. Jangan sampai nggak ikut early bird atau ikut flash sale, rugi banyak ini. Nah, pertanyaannya kapan masuk ke Indonesia? Nah, dulu kan aku ngasih kira-kira ya, biasanya kalau dari India itu 2 bulan. Nah, berhubung udah sampai ke Malaysia dan Singapura, biasanya paling lama 1 bulan. Jadi seharusnya kalau hitunganku betul, paling lama akhir bulan Agustus nanti kita udah bisa lihat peluncuran dari Poco X3 GT. Dan disitu mulai ada pre-ordernya atau eventnya, dan bisa kita bayar, dan bisa kita ambil, dan bisa kita beli, kita pre-order itu ada di bulan September awal. Wow, intens sekali. Jadi ini adalah pertempuran akhir di kuartal keempat ya, the last quartal. Jadi salah satu jagoan dari Xiaomi seharusnya yang akan masuk di Indonesia adalah Poco X3 GT. Nah, yakin bang masuk? Ya sekarang kalau misalkan Poco X3 GT nggak masuk di Indonesia nanti, bulan Agustus mau jualan apa si Xiaomi? Bulan September mau jualan apa? Jadi memang harus masuk. Dan emang di tahun-tahun ini Xiaomi intens banget masukin barangnya. Pokoknya tiap bulan itu ada terus. Sampai kita tuh gak akan bisa lupa dengan nama Xiaomi. Gak bisa lupa dengan nama Redmi, Poco, dan lain-lain. Nah, buat kalian yang pecinta Snapdragon pasti MediaTek. Nah, tapi buat kalian yang mau mencoba Dimensity 1100 ini, aku bilang sih coba aja. Go aja. Soalnya aku udah coba di 3 HP dengan Dimensity 700 dan 1 HP dengan Dimensity 800. Itu hasilnya bagus. Baterainya irit, handphonenya relatif adem, dan performanya relatif stabil. Itu menyenangkan banget. Dan ini mungkin belum aku bisa ceritain lengkap ya, tapi waktu aku lihat channel luar, jadi itu ada orang yang nge-compare, itu namanya Golden Reviewer itu. Aku belum screenshot dari itunya ya, maaf ya. Nah, jadi di Golden Reviewer itu, dia mengkompar antara Poco F3 yang Snapdragon 870 dengan Poco F3 GT. Nah, ketika bermain Genshin Impact, itu kan ada grafiknya ya, Nah, si Poco F3 ini, dia tuh grafiknya naik tinggi banget. Tapi kalau turun, dia turun banget. Nah, sedangkan si Poco F3 GT yang Dimensity, dia tuh naiknya nggak tinggi-tinggi amat. Nah, tapi dia stabil. Di situ bedanya yang aku lihat waktu itu ya. Ini aku cuma nonton aja ya, belum ngerasain sendiri. Nah, tapi di situ ada informasi yang diberikan dari Golden Reviewer yang aku lihat itu memang si Poco F3 ini performanya kencang. Nah, tapi kencangnya itu limitnya rada loss gitu ya. Jadi waktu kencang banget, gila. Nah, tapi waktu ngedrop itu ngedrop banget. Jadi performanya naik turun gitu. Sampai aku kan bilang kalau kalian main Genshin Impact pakai Poco F3 di Snapdragon 870 yang ada di Xiaomi Poco F3, mending kalian setting ke medium aja 30 fps lah, nggak usah 60-60-an. Itu pasti stabil. Nah, karena ketika digeber kayak gitu jadinya naik turun gitu kan. Nah, si Dimensity ini walaupun dia nggak bisa setinggi titik tertingginya dari Poco F3 yang Snapdragon 870, tapi dia bisa memberikan performa yang stabil. Alhasil, seperti yang aku bilang
di Dimensity 700 dan 800 yang sudah aku review, yaitu rasanya lebih stabil, HP-nya lebih adem, dan baterainya lebih awet. Jadi ini memang sesuatu yang menarik ya. Jadi buat kalian yang mau nunggu Poco X3 GT, siapin aja dananya buat akhir bulan Agustus nanti. Mungkin buat kalian yang kepikiran mau beli Redmi Note 10 5G atau Poco M3 Pro, misalkan ada dana sekitar berapa tadi ya? Nah, misalkan ada dana sekitar 1,5, kalian bisa mempertimbangkan untuk beli Poco X3 GT ini. Tapi mungkin buat kalian yang budgetnya ngepas cuma ada di 3 jutaan, untuk Redmi Note 10 5G ini nggak buruk kok, nggak buruk. Untuk yang Poco M3 Pro juga udah aku coba, itu bagus-bagus aja. Soalnya nggak tahu ya, percaya atau enggak ya, Dimensity ini buat aku kok impresinya bagus banget. Jadi segitu aja video kali ini tentang Poco X3 GT. Wah, ini beneran membuat aku semangat ya. Dan semoga Poco F3 GT-nya akan masuk di bulan depannya lagi, di akhir September. I really hope so. Jadi segitu aja videonya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Mantap ini.